illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat waktu, al-fursah al-ghaliyah, kesempatan yang sangat mahal karena kita bisa bermuajah dalam majlis ilmu di Ikram ini. Majlis Ikram menjadi selalu ada di hati ya, dan selalu kita rindukan di setiap Rabunya, sesuai dengan namanya Ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Terima kasih, jazakumullah al-fawr jaza, sungguh jazanya Allah yang terbaik untuk Bapak Ibu sahabat para pejuang-pejuang ya ilmu yang hadir di Magnet Center ataupun yang telah ikut live
ya sekarang di MRTV. Yang di MRTV ya bisa sambil ikut ya hadir menyimak, tapi kehadirannya ya dengan mengetik ya di kolom komentar. Coba semuanya saja ketik di kolom komentar namanya, dari mana asal atau tinggalnya, dan katakan hadir. Misalkan Asmul Depok minal hadirin, atau hadir boleh juga ya. Yang akhwat hadirah, atau boleh minal hadirin atau hadirat. Semoga dengan kehadiran kita membuka mata, membuka telinga, membuka hati kita juga, akhirnya apa yang tertutup selama ini dari rezeki kita, kesehatan, peluang-peluang, akhirnya terbuka juga. Ya, karena kita sudah mau dan sungguh-sungguh membuka mata, telinga, dan hati kita untuk menyimak untayan ilmu dari guru-guru kita yang sangat kita cintai. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Haji Ustadz kita Ahmad Rosyidin. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin ya Allah. Ya, nampaknya energinya makin luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Dan Aqidatul Awam menjadi kitab khusus ya, yang sebenarnya akhirnya dengan pembawaan metode dan hal-hal yang segar ya khas Ustadz Rosyidin membuat kitab ini nampaknya mudah untuk bisa kita cerna ya. Hal yang paling dasar kita sama-sama ketahui, Bapak Ibu jemaah ikram sekalian, urusan akidah adalah urusan hal yang paling dasar sekali, ya. Bahkan Rasulullah SAW yang pertama kali didakwahkan saat peristiwa hijrah itu tidak yang lain-lain, bukan muamalah dulu, bukan fikih dulu, tapi tauhid dulu, akidah dulu tertanam di hati sehingga nanti dalam bermuamalah ya lebih mudah, ya, karena imannya sudah mantap. Alhamdulillah, oleh sebab itu nampaknya tidak berlama-lama lagi ya, kita akan mengupas yang kemarin sifat-sifat jais, betul ya. Nah, kita akan mungkin mengulas murojaah sedikit, lalu kita lanjutkan dengan bab ya selanjutnya setelah sifat-sifat jais. Dengan ini kita buka ikram kita pada Rabu ini, Masya Allah masih Muharram ya, bahkan masih awal-awal Muharram ya, masih awal Muharram ya. Mudah-mudahan kita semakin semangat di awal tahun Hijriah 1446 Hijriah ini ya, kita membawa new hope, membawa semangat dan harapan baru ya. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada agama, kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya insya Allah. Buka mata, buka telinga, buka hatinya, cukup, jangan buka yang lain. Nanti kalau mau buka mulutnya untuk makan, insya Allah setelah ikram ya. Oke, kita buka dengan bersama membaca salawat dan basmalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Haji Rosyidin, falyatafaddal mashkur. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi. Tsumma ila Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abil Abbas bin Ali Al-Buni Sayyidil Habib Muhammad Lutfi bin Yahya bin Ali, ya Haji Anasrullah Mustafa Kamil bin Haji Mustafa Kamil, wa ila jamil awliya wa syuhada wa solihin, khususan ila Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki, khususan ila Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kedua orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari kita lipat gandakan rahmat Allah semuanya yang hadir di majelis ini maupun yang ada di Al-Youtubia ya. Majelis itu. Bagaimana cara melipat gandakan rahmat Allah? Tersenyum ya. Tolong semuanya tersenyum, bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar dapat pahala lebih, tengok kanan 3 detik, ke kiri 3 detik. Ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Berkata pengarang kitab Nurul Dholam, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, yang mensyarah atau menjelaskan kitab Aqidatul Alam. Kita sudah pada sampai bait wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin kafi'lihi. Allah Ta'ala itu jaiz atau boleh dengan anugerah dan keadilannya meninggalkan yang mungkin seperti halnya yang dia kerjakan. Baik, saya lihat semuanya pegang handphone, nggak tahu buka apa. Sekarang handphonenya dibuka aplikasi Quran, surat An-Najm. Ya, orang sekarang kan ngaji mulu, mana dalilnya? Nah, sekarang mari kita lihat dalil bahwa Allah itu bisa membuat kita ketawa dan menangis. Ya, jaiz Allah. Ini saya cerita pengalaman saya sendiri. Tahun 94, saya pertama kali ke Jakarta, bakso keliling harganya 350. 350.000 perak. Nggak bisa beli tiap minggu karena nggak punya duitnya. Sekarang bakso dorong 15.000. Kalau mau beli tiap hari bisa. Coba. Zaman dulu 350.000 350 perak nggak bisa beli tiap minggu. Begitu bakso sudah menjadi 15.000, kalau beli bakso doang tiap hari bisa. Dalam tanda kutip ya, tiap hari beli bakso 15.000 bisa. Jadi kita harus bab jaiznya Allah itu harus benar-benar matang faham. Sudah ketemu An-Najm ayat 43? Mari silakan dibuka mushafnya atau Quran digitalnya ya. An-Najm, surat Najm ayat 40 Ustaz ya. 43. Kita lihat ya, ayat ke-43. Ini lagi meng-highlight yang namanya sifat jaiznya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu huwa abhaka wa abka. Sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan orang menangis. Jadi yang membuat orang tertawa, orang menangis itu kehendak Allah. Orang kadang sambil nangis saja bisa ketawa. Ya. Apalagi orang dengki. Tahu orang dengki? Orang dengki lagi disiksa aja bisa ketawa. Ini cerita antah berantah ya. Kalau di dalam kitab namanya hikayat. Bisa benar, bisa salah. Saya dapat riwayat ini dari guru saya, Agim. Ada orang lagi berburu ke hutan, tiba-tiba ditangkap sama suku terasing. Ya. Maka kemudian ditangkap, dia disuruh tengkurap. Tengkurap itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesianya apa? Telungkup. Terus punggungnya itu digosok-gosok pakai salak, maksudnya buah salak. Kira-kira kalau serak, seruk, itu lama-kelamaan perih nggak? Oh, kulit salak lumayan. Iya, dia kan dalam keadaan begini nih. Ini contoh. Ya. Nah, lagi begitu dia ketawa. Kenapa bisa tertawa? Karena teman yang lainnya menunggu untuk disiksa, tapi sudah disiapkan kulit durian. Saya ulangi ya. Orang lagi menderita aja bisa ketawa. Karena melihat nanti temannya akan lebih susah. Ini nyindir ya, yang ketawanya terlambat ya kecerdasannya harus diperbaiki. Jadi ayatnya mengatakan wa annahu adhaka wa abka. Jadi nggak usah khawatir. Kita lagi sedih aja bisa nangis, lagi nangis bisa sedih. Karena yang membuat nangis atau tertawa itu bukan semata-mata makhluk tapi Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dia dan sesungguhnya Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Jadi yang membuat kita hidup itu, mati itu bukan penyakit, bukan kecelakaan, bukan overdosis, bukan apa lagi? Virus. Gula, zaman dulu corona, bukan. Mati itu sudah habis waktunya. Tapi katanya kita suruh olahraga, menjaga kesehatan, amal soleh.
Katanya nggak boleh terlalu makan banyak gula, amal soleh. Nggak boleh merokok, amal soleh. Tapi orang yang nggak merokok mati ada nggak? Ada. Ada. Orang yang nggak pernah makan gula mati ada nggak? Karena yang membuat mati itu Allah. Sudah habis belum waktunya? Baru mulai. Tapi di sini baik-baik saya ngomong, udah habis belum waktunya, langsung ketawa. Di tempat lain itu langsung belum. Sambil marah gitu. Waduh juga mulai. Ayat berikutnya, wa annahu khalaqaz zawjaini wa dzakara wal unsa. Dia menciptakan pasangan yakni laki-laki dan perempuan. Gak usah khawatir, yang menciptakan pasangan atau nyiapin pasangan itu Allah, bukan aplikasi ta'aruf. Ada. Ada sudah ngisi, wah kok saya nggak dapat, tenang aja. Karena aplikasi ta'aruf itu hanya amal soleh. Meh bahasa Jawa nih gek di situ dapat jodoh. Ya. Sama ada yang wakil dinar, saya udah ngomong terus kok nggak ada yang beli sama saya. Ada waktunya, tenang saja. Tugas saya mengingatkan secara akidah ya, biar nggak protes nanti. Ada yang protes lagi, saya udah melihara terumbu karang kok saya belum. Pokoknya kalau yang ngomong saya sudah, berarti dia belum mantap ilmunya. Iya. Oke? Termasuk alumni. Saya sudah alumni training berkali-kali Magnet Rizki. Ya, merasa sudah alumni berarti kan Belum ajaib juga nih. justru ajaibnya di situ. Masa pelatihan nggak paham? Mohon maaf ya, ngomong saya terlalu jujur gitu ya. Saya ulangi ya, amal itu kalau diterima oleh Allah kita lupa. Ya, orang training itu beramal. Ya, kalau dia beramal lupa berarti menurut sebagian ulama ibarat ini roti. Begitu roti itu nggak ada, diangkat ke langit. Jadi kalau orang sudah melupakan amal itu tanda-tanda ilmunya masuk. Saya loncat sedikit nih, dalam kitab Nasoihul Hibat diterangkan alamatul syahadah. Alamatul syahadah. Tolong terjemahkan, saya pura-pura bisa bahasa Arab ya. Yang gitu, Ya. Alamatul syahadah, terjemahannya apa? Pak Buba tolong masukin. Alamatul syahadah. Syahadah. Ya. Kebahagiaan. Nah, Tanda-tanda orang bahagia. Saya ini bulan Muharram, jadi resolusi 1446 bagaimana kita menjadi orang bahagia. Oke? Mantap. Nah, dalam kitab Nasoihul Hibat ada hadis mengatakan alamatul syahadah, ciri-ciri orang yang berbahagia. Arbaun. 4. Oh, Aduh. kayak grand saya. Jangan-jangan. Kayak Keramaan tuh. ciri-ciri orang yang berbahagia itu 4. Iya. 1. Melupakan semua amal baik atau lupa dengan amal baiknya. Maksudnya gimana? Kan berbuat soleh nih misalkan. Saya membantuin Ustadz Abus, Oke. mobilnya mogok, saya yang dorong. Oke. Lagi mobil mogok, saya yang dorong. Habis saya yang dorong, jangan diingat-ingat kalau saya pernah dorong mobilnya Ustadz. Oh. Itu baru bahagia. Kalau ingat, saya nelpon. Ustadz, lagi di mana? Saya pengen dijemput nih. Oh, saya lagi repot Ustadz. Saya ingat, orang kemarin mobilnya tak dorong, sekarang nggak mau. Oh, oke. Yang membuat kita nggak bahagia itu selalu ingat-ingat kita pernah berbuat baik, itu menderita. Kalau lupakan, mudah. Sama, sholat yang sudah dilakukan, lupakan. Pikirin sholat yang belum. Kalau kita sudah bisa melupakan semua amal-amal, itu ciri amal sudah naik ke langit atau diterima oleh Allah. Tapi kalau masih ingat, Ustaz ingat gak pernah tak dorongin itu mobilnya. Ingat ya, kalau saya nelpon tolong diangkat. Pernah tak? Jadi ngelihat Ustaz Abus, mobil mogok gua dorongin. Terus begitu. Jadi kalau yang masih suka ingat-ingat amal kebaikan, apalagi kepada manusia, ciri-ciri nggak bahagia. Karena manusia itu mayoritas nggak tahu diuntung. Ditolong mau, kalau nolong Mau. ini secara umum. Makanya sekarang itu, ya, utang itu lebih mudah. Bayar utang, nagih utang, lebih stres lagi. Ya. Kira-kira begitu ya. 1, kalau ingin bahagia, berjuang melupakan amal baik. Maka ada jargon dulu waktu saya jadi santri, kerjakan, lupakan, kerjakan, lupakan, kerjakan, lupakan. Yang kedua,
Kalau ingin bahagia, kalau punya dosa, ingat-ingat, dosa yang lalu sudah cukup. Nggak usah nambah lagi. Ini dibalik, kebaikan diingat-ingat, dosa lupa. Maksudnya lupa itu kita yakin ampunan Allah, tapi pernah ninggal sholat, udah cukup ninggal sholatnya, sekarang tinggal rajin sholat. Sudah biasa, ya, sudah pernah membuat kesalahan. Jumatan di sini ada duitnya 100.000. Tadinya dari rumah mau infak, kemudian bermaksiat, nggak jadi infak. Itu kan maksiat. Ya, ada kotak infak pura-pura ngantuk Jumatan. Ibu-ibu juga kalau pengajian begitu ada kotak infak, kadang-kadang nyari duit lama banget. Kubrak. Tasnya kan isinya macam-macam. Ada tisu, ada ini. Akhirnya dikeluarin 4.000 sisa belanja. Ini kata-kata saya malam ini penuh sindiran ya, mohon maaf ya. Jadi orang yang bahagia satu melupakan amal baik, karena amal baik itu kalau ikhlas lupa sudah diangkat oleh Allah. Kalau dosa bukan tidak yakin dengan ampunan Allah, tapi harus diingat-ingat. Mau ninggalin sholat, gua udah pernah ninggalin sholat. Pernah ada yang ngomong kurang baik sama orang tua, sekali aja, itu udah cukup dosa itu. Apalagi makan tahu 3 di kantin, ngaku 2, udah cukup sekali. Nah, itu kan tahunya berapa? 2, padahal 3. Pesen teh manis ngaku teh tawar. Yang pernah begitu tonton. Ya. Yang nomor berapa? 3. Kalau ingin bahagia, urusan dunia selalu menunduk melihat yang lebih susah. Nggak bakalan bahagia kalau saya sudah naik mobil 2022, saya ngelihat mobil 2024. Pasti saya jelek mobilnya. Iya. Maka kalau lagi naik mobil tahun 2022, lihatlah mobil tahun 2002. Apalagi disalib sama mobil yang knalpotnya, wah, mobil itu. Yang punya mobil tua harus bersyukur. Alhamdulillah dari tahun 2015 saya udah punya mobil. Itu baru punya mobil tahun 2022. Keren juga kan? Berarti kalau yang mobilnya tua itu lebih keren mana? Duluan punya mobil. Secara angka gitu ya, meskipun baru 2-3 hari nggak apa-apa. Ya kan, buktinya dengar keterangan saya aja ketawa. Itu ciri-ciri bahagia ya. Dia bahagia karena istrinya sudah sama. Maksudnya? Bahas di kitab yang lain aja ya. Istrinya sudah 4 gitu maksudnya. Lihat orang lain baru 1 gitu kan. Oke, yang nomor 4, nomor terakhir. Nomor terakhir, Dalam urusan agama tidak harus selalu melihat yang lebih tinggi atau lebih soleh. tadi udah ketiga. Kita ulangi Ustaz. Saya nih nggak ikutan udah begini nih. Satu, kalau ingin bahagia, lupakan semua kebaikan. 2, dosa cukup yang sudah dikerjakan diingat-ingat, nggak usah ditambah lagi, nggak usah menambah koleksi dosa. Nomor 3, kalau urusan dunia selalu melihat ke bawah. Nomor 4, urusan agama ngelihat. Kita udah sholat 5 waktu, lihat yang sudah rapi qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah sudah rapi, lihat dia duha istiqomah. Duha sudah istiqomah, lihat yang tahajud istiqomah. Tahajud, duha, ba'diyah, qobliyah sudah rapi, lihat yang sholat tasbih tiap minggu. Sudah sholat tasbih begitu. Itu. Kembali ke ayat. Ya, ayat 43, ingat Allah mampu membuat kita nangis ataupun tertawa. Allah menghidupkan kita sekaligus mematikan. Allah pasti menciptakan pasangan untuk kita. Nggak mungkin nggak. Dan khususnya yang belum punya jodoh, jodoh bagian dari rizki. Jadi kalau belum dapat itu ya belum rizkinya aja. Tenang saja. Kemudian apalagi kita berasal dari yang sama, yaitu min nutfatin idza tumna. Apalagi wa anna alaihim nash'atal ukhra. Allah maha mampu kita nanti setelah setelah mati hidup lagi. Nah, dan ini yang penting, wa annahu huwa aghna wa aqna.
Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Kata miskin nggak ada di situ. Oh, menarik Ustaz. Ya. Jadi nggak kaya atau miskin gitu. Yang nggak ada, yang ada kaya dan cukup. Jadi nggak boleh ngomong kaya dan miskin. Kalau kita mau naik tingkat menjadi orang yang ajaib, oh saya cukup pas-pasan. Pas mau makan ada nasi berkat. Iya, iya. Ya. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Sesungguhnya dialah Tuhan yang mempunyai bintang siro. Jadi ini negasin aja bahwa sifat jaiz Allah itu mampu membuat apapun. Nggak boleh diprotes. Iya. Ada yang rajin kok, mohon maaf miskin. Dalam tanda kutip bahasa awam. Kalau bahasa ini kan cukup. Ada yang santai-santai saja, duitnya banyak, mobilnya banyak, bisnisnya jalan, ya suka-suka Allah. Saya sudah berulang kali menyampaikan bab rizki di Quran diawali semua kalimatnya ujungnya apa? Mayyasha. Allahu yarzuqu mayyasya'u bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada yang dikehendaki tanpa hitung-hitungan. Pas ngasih nggak hitung-hitungan. Setelah dikasih dihitung. Setelah dikasih? Iya. Nggak punya duit dikasih duit 1 juta. Setelah itu nanti ditanya duit 1 juta dari mana? Habis itu buat apa? Nanti di akhirat itu mending yang nggak dikasih. Kamu dikasih duit nggak? Nggak, beres. Kamu punya apa di dunia? Sandal jepit 2 bes. Kamu punya apa? Sepatu 2 pasang, ibu-ibu kerudung 2 kodi. Apalagi? Gamis 1 lusin, bros 21, iketan rambut 18. Semua itu. Tas belum. Laki-laki juga ditanya, jam tangan itu sekali pakai 1, di rumah punya 4. Cincin sekali pakai paling banyak 10. Tesi. Kalau tesi 10. 1 aman. Ya, 2 poin. 1 kalau ingin bahagia, 4 hal itu. Ya. Saya belajar banget seperti itu. Kalau ada orang saya berbuat baik, beramal kepada Allah, saya lupakan. Saya fokus kepada hari ini. Jadi kalau melek itu, punya kesibukan apa? Wiridan ini, wiridan ini, wiridan ini udah fokus yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, termasuk misalkan punya wiridan tiap hari baca waqiah. Kemarin kelewat, dalam tanda kutip anggap itu sebagai dosa. Dalam tanda kutip ya. Sesuatu yang biasa dilakukan, kebaikan kok ditinggal, kemarin lupa, hari ini dibayar. Misalkan setiap hari ada yang wiridan baca sholawat 600 kali. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu atau la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100. Hari Rabu. Sampai tidur gak dibaca. Besok bayar dulu. Atau bayar yang haknya hari Kamis, baru gitu. Kalau ingin mendapatkan keajaiban, ya. Ini nggak mau usaha ngomongnya ajaib ya. Ini contoh, ya. Proses sederhana kita biasa melihat harusnya jadi ilmu. Ada telur ceplok di meja, itu keajaiban enggak? Keajaiban. Wong tadinya bulat di dalam cangkang udah bisa jadi itu. Tapi lihat prosesnya. Untuk jadi telur dadar, lihat nih itu. Nyalain kompor, lek 1. Taruh wajan, lek 2. Tuangkan minyak, 3. Tunggu krenyes-krenyes bahasa Jawanya kan? Gampang. Ya maaf ya yang di YouTube kalau yang orang Sumatera asli Jawa nih ya. Pecahin telur. 5. Tunggu. Kalau mau balik, angkat sampai ke 8. Keajaiban sebuah telur ceplok 8 proses. Ini baru ikut training dong langsung ajaib banget. Ngamalinnya belum ya. Mungkin ini yang menyebabkan saya nggak boleh ikut training ya. Tidak ada CTMR buat saya. Oke. Itu makanya teman-teman pakai rezeki ya pejuang keajaiban sebetulnya. Namanya pejuang berarti ada perjuangannya. Ya selalu nggak ada. Saya bisa duduk di sini pakai surban. Mohon maaf, 25 saya baru ya. Belajar sama Agim, salah satu guru saya itu dari tahun 99. Hari ini ternyata saya belajar beliau itu baru 25 tahun.
Maksudnya gimana? Ustaz? Ya maksudnya itu belajar ilmunya hakim tentang manajemen kolbu gitu ya. Iya. 25 tahun baru ngeh. 25 tahun. Barunya. Nah ini baru CTMR bulan lalu. Hari ini pingin punya dinar, ya. 100 dinar itu. Oh ini yang mohon maaf para peserta training ya. Mohon maaf. Makanya dibutuhkan ngaji itu biar paham. Ya. Agama itu ilmunya 3 tadi udah disampaikan. Akidah, fikih, tasawuf atau akhlak. Ini harus dua-duanya. Tiga-tiganya. Nah, tiga-tiganya harus paham. Gini, hati-hati dengan ilmu sains modern. Ilmu sains itu rata-rata mau fisika, biologi, ada yang disebut dengan forecast. Forecast itu ada seolah-olah rumus. Kalau begini bakal begini, begini bakal begini. Dalam ilmu matematika ada namanya probabilitas. Kalau dalam ilmu manajemen ada forecasting ya. Perusahaan ini kalau dikelola begini, dalam 30 tahun bakal begini. Yep. Kalau yang pernah tahu ada mantan wakil presidennya Bill Clinton. Ada yang ingat nggak? Namanya siapa? Coba tulis wakil presiden Amerika waktu zaman Bill Clinton di Google. Kelamaan, namanya Al Gore. Al Gore. Apa Al Gore itu? Punya teori bersama teman-temannya bahwa kalau dunia begini-begini saja tidak mau berubah. Perubahan yang salah satunya berhenti pakai minyak bumi, berhenti menggunakan batu bara begini, nanti bakal rusak begini. Karena menimbulkan rumah efek kaca begini, maka kiamat itu akan lebih cepat terjadi. Itu ilmu pengetahuan sains. Tapi faktanya sampai hari ini dunia masih baik-baik saja, gitu loh. Jadi kalau terlalu sama itu, wah, udah menderita sebelumnya, ya. Oke, tolong di-highlight ya. Kalau ingin bahagia menurut Rasulullah, dikutip oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nasul Ibad, lupakan kebaikan. Ya, ingat-ingat dosa. Dalam urusan agama selalu lihat yang lebih baik, dalam urusan dunia selalu lihat yang lebih susah. Ayatnya tadi, ingat-ingat surat An-Najm 43 sampai 53. Yang paling lucu, yang paling harus kita ingat, Allah lah yang mampu membuat kita nangis maupun ketawa. Bahkan lagi ketawa bisa nangis. Contoh, kalau kita punya keluarga sudah sangat parah, ya, itu kan kehilangan keluarga itu sedih. Ya. Tapi orang tua kita wafat, sembuh dari kesakitan itu senang. Coba dalam sehari loh. Orang tua itu tiap hari nangis karena apa? Mungkin sakit kanker tuh sakitnya minta ampun. Sehingga sebagai ustadz kita sering dipanggil ke UGD atau ke ICU. Ya. Ada Belum waktu setempat gitu. ya. Kalau ustadz dipanggil ke ICU itu tanda-tanda keluarganya sudah ngomong, ustadz doakan yang terbaik kan? Ya kan? Doakan yang terbaik itu kan kalau ngomong kasar dalam kurung, kalau mau mati cepat mati, kalau sembuh sembuh kan gitu. Apalagi nggak punya asuransi, duitnya udah habis ya kan gitu. Ya kita datang ke situ. Nah pada saat ya tadi sesuatu yang membuat nangis karena orang tuanya sakit, tapi orang tuanya meninggal sembuh dari sakit itu kan ketawa juga. Ketawa ya, Ustaz. Konteksnya ketawa tadi, ketawa karena mau berbagi waris atau gimana? Wallahu a'lam kalau itu. Soalnya masih ada yang loading gitu. Baik, ada dulu. Kita pendengarkan terlebih dahulu azan Isya, ya termasuk yang di YouTube, boleh silakan untuk menjawab memandang azan Isya dan silakan sholat Isya berjamaah. Yang di sini sejenak kita mendengarkan azan, kemudian kita kembali meneruskan ya sampai kurang lebihnya nanti jam 7:30 insyaallah. Tafadhol. Jadi kita sudah mengulas ya tentang alamat sa'adah dan juga sifat-sifat jais, termasuk bagaimana kita dimentadaburi Ustaz ya. Surat Yunus An-Najm. An-Najm ayat 43 sampai beberapa ayat di bawahnya. Ada yang menarik tadi diantaranya tentang Allah yang membuat kita tertawa dan menangis terus gitu ya. Ada kata-kata antong ini gitu ya. Seperti hidup lawan katanya apa? Mati. Tertawa lawan katanya menangis gitu ya.
Nah, lawan kata ini kalau di surat An-Najm yang kita tadabburi tadi dan kita lihat terjemahnya tadi, ya ada juga laki, perempuan. Tapi ada satu ayat di ayat yang ke-48, ya Allah memberikan kekayaan Dan dan kecukupan. kecukupan. Bukan miskin. tidak Ya. ada. Jadi tidak ada Allah ingin hambanya itu kondisinya fakir miskin. Ya Allah maha mencukupi atau mengkayakan. Ya, jadi point of order-nya tadi terus menyampaikan jika demikian ya sekaligus menaikkan energi kita yang mungkin sekarang ini belum kaya, bukan lagi miskin tapi apa? Cukup. Jadi kita bawaannya cukup aja sehingga kalau udah ngerasa cukup nanti Allah akan tambahkan terus. Saya jadi teringat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang satu ini saking kekayaannya melebihi seluruh kekayaan sahabat gitu ya, itu Masya Allah ya, pernah dreamnya itu kalau bahasa Makadis LOP ya, law of projection ya, proyeksinya pengen miskin. Sampai ternyata memang nggak rasa qanaah kecukupan dalam dirinya itu yang membuat malaikat pun terenyuh, nggak rela kalau seorang Abdurrahman ini miskin, karena harta di tangannya sangat manfaat bagi umat gitu. Makanya waktu proses si Abdurrahman ini memborong kurma, di mana kurmanya di kurma basi saat itu, maksudnya agar apa? Ya biar nanti dia nggak terlalu kaya-kaya banget, biar hisapnya ringan gitu. Tapi ternyata Allah ingin dia tetap kaya, bahkan lebih kaya. Singkat cerita, gara-gara ini pasar sudah nggak punya kurma yang difermentasi, diborong sama Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul ini, ya. Nah di negeri sebelah itu singkat cerita terkena dampak, ya, terkena sebuah wabah yang obatnya hanya kurma yang terfermentasi. Datang ke pasar, kata dan diborong sama Pak Rahman. Datang lagi ke rumah Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam. Pak Rahman, saya pengen ambil itu kurmanya. Aduh nggak bisa. Kita udah borong nih kurma. Pak Rahman, Anda kan orang baik, orang soleh, gitu kan. Dia untuk jadi obat. Ya sudahlah. Gimana lagi? Gitu. Sama kayak misalkan saya ajak maksudnya kita umroh ya. Aduh, saya kan umroh berkali-kali. Ayo langsung Sidin. Ya sudah. Kalau diajak mau gimana lagi? Ya gitu. Jadi malah kurmanya diborong sama pejabat setempat itu dengan harga yang lebih mahal dari pasar. Itulah kalau kita ngerti banget ya, dengan Allah hanya ingin kita sebagai hambanya kaya atau cukup. Masya Allah ya. Insya Allah di sini dicukupkan semua kebutuhannya. Pada akhirnya kaya dan mulia mengikuti Abdurrahman bin Auf. Kita lanjutkan Ustaz Rasyidin. Baik ya, saya kembali ke kitab, ngambil berkah dari Syekh Nawawi Banten, wajah izun bifadlihi wa adlihi ya. Dan Allah itu berwenang dengan segala fadlnya wa adlihi dan keadilannya. Jadi kalau ada orang mohon maaf kaya, berarti itu fadlnya Allah. Kalau ada orang cukup saja, adilnya Allah. Adilnya Allah. Kenapa begitu? Belum tentu siap. Iya. Ya, di sini misalkan Bapak, kalau setiap hari harus ngabisin 100 juta, kira-kira stres nggak? Kalau nggak habis, masuk penjara. Gitu. Kalau ibu-ibu Ibu belum tentu juga, apalagi kayak di TV kan suka ada harus ngabisin duit sekian gitu ya. Orang cuman bayangin punya duit banyak enak ya. Padahal kalau dapat duit banyak harus habis hari itu juga bingung. Sama kita itu makan bakso enak sekali. Coba tiap pagi bakso. Sama seperti yang mohon maaf dalam tanda kutip katanya ngapelin calon istri, bawanya martabak selama 2 tahun. Jadi mertuanya dari Amazing gitu ya, martabak. Wis, martabak lagi. Tarkuli mungkinin kafilihi, meninggalkan yang mungkin seperti halnya dia kerjakan. Kemudian Imam Nawawi menulis ayyajibu ala kulli mukallafin ayyataqida anna Allah Ta'ala yajuzu ayyahluqal khaira wasyarri. Perhatikan ini. Kita sebagai orang yang mukallaf itu apa? Islam, balik, akalnya sehat, itu namanya mukallaf. Kalau orang belum masuk Islam namanya mu'alaf. Mukallaf itu Islam, balik, akalnya sehat. Saya mau ngetes di sini ya. Ini di sini sebagian belum balik, sebagian sudah balik. Nah, sekarang saya akan nanya mayoritas di sini, apakah mukallaf atau tidak? Jawab. Kalau ada yang mau traktir makan, milih warung tenda dekat Somberan atau warung Padang sederhana. Jawab yang kencang.
Mukalaf ini. Akalnya sehat, jadi wajib sholat, wajib itu. Yang laki-laki, ya, meskipun nggak paham, pura-pura paham. Ya, cakepan mana, Tiara Andini atau Pok Nori? Jawab, Mas. Tiara Andini, sampai wajib sholat 5 waktu, karena mukalaf. Ya, yang ibu-ibu di belakang, cakepan mana, almarhum Pak Bokin atau Dudi Herlino? Kalau wajib, kalau bersih haid langsung sholat, ya, karena mukalaf. Ya, yakni wajib bagi setiap mukalaf mengiktikadkan, bertekad di dalam hati dengan mendalam, sesungguhnya Allah itu berwenang menciptakan yang baik dan yang jelek. Maka haram hukumnya jelek-jelekin orang jelek, meskipun asli jelek. Saya ulangi ya, haram hukumnya menjelek-jelekkan orang jelek, meskipun asli jelek. Karena yang jelek itu ciptaan Allah. Jadi kalau orang kok jeleknya minta ampun, itu sama dengan menjelekkan yang menciptakan. Iya, iya. Kita lanjutkan. Wa yajuyu ayyahluqal islama fi zaidi wal kufri fi amrin wal ilma wa ahadima wal jahlu fil lahor. Nih, kalau urusan agama, Allah juga berwenang menciptakan Islam pada nama si Anu, si Fulan, atau menjadi kafir Fulanah. Jadi suka-suka Allah, dia dijadiin Islam, dijadiin non-Islam, itu Allah. Nggak boleh protes. Orang itu jadi orang pintar atau orang bodoh, itu urusan Allah. Jangan kemudian, kok nggak pernah ngaji? Kelihatannya saya diciptakan menjadi goblok. Nah, ini sotoy. Tugas kita itu belajar, nanti setelah belajar pintar atau tidak, baru kehendak Allah. Jangan, kok nggak pernah ngaji? Ngaji juga percuma, ya kan? Kenapa? Paling tanda-tandanya itu saya diciptakan menjadi bodoh. Nah. Kamu kok nggak ikut seminar, terus nggak ikut silaturahmi sana sini? Kelihatannya itu saya memang sudah dari sono diciptakan miskin. Ya. Kakek saya miskin, ibu saya miskin, bapak saya miskin, bahkan darah saya itu kalau dicoret, langsung muncrat nulis tulisan miskin gitu. Miskin. Parah banget orang begitu. Berikutnya, wa idzabatuhu ta'ala lil muti'i fadlum minhu wa iqabuhu lil asi adlum minhu li'annahu nafi'ud dhar. Pemberian pahala Allah Ta'ala bagi orang yang taat adalah merupakan anugerah darinya. Sedangkan siksa Allah bagi yang membuat maksiat adalah keadilan. Itu jadi contoh ya. Kalau taat dapat pahala, fadol. Kalau nggak pernah sholat dapat siksa, ya keadilan. Dan sesungguhnya dia adalah pemberi manfaat dan pemberi madorot. Jadi nggak usah takut sama makhluk. Makhluk itu sama-sama diberi Allah. Tidak akan bisa makhluk itu membuat kita manfaat atau mudorot. Nah, kalau mantep keyakinannya ya keren. Nah, kalau nggak mantep dikit-dikit protes. Oh nggak ajaib-ajaib gitu ya. Saya sering dengar kata-kata itu ya. Berikutnya, wa inna ma hadhihi ta'atu wal ma'asi alamatu ala Allah Ta'ala wa yu'aqibu man istafa, ya. Dan sesungguhnya ketaatan dan maksiat ini adalah tanda bahwa sesungguhnya Allah mengganjar dan menyiksa orang yang mempunyai kedua sifat itu. Jadi kalau di dunia dia ditakdirkan taat, berarti tanda-tanda mau dapat ganjaran. Kalau di dunia, Masya Allah, orang lain puasa Ramadan, dia sarapan. Orang lain sholat, dia malah main judi slot. Astagfirullah, na'udzubillah. Indonesia itu paling parah ya. Nilainya berapa? 471 triliun untuk judi. Padahal dari zaman kita kecil kan, Mbak Haji Roma Irama sudah ngomong, judi. Menghancurkan apa? Keimanan kan itu. Faman, kemudian di sini dikatakan faman arada syahadatahu. Nah ini, barang siapa yang Allah kehendaki bahagia lagi muncul ini kata. Faman arada syahadatahu wa faqahu li ta'atihi wa man arada syaqawatahu khalaqa fihil maksiatin. Diperhatikan. Maka siapa saja yang Allah kehendaki bahagia, sa'adah,
maka Allah akan memberi taufik mengarahkan orang itu untuk taat kepada Allah. Dan siapa saja yang Allah kehendaki sengsara, maka dijadikan baginya selalu berbuat maksiat. Alhamdulillah ini kita kan insya Allah ya, jalannya jalan bahagia kan? Salah satu tanda bahagia nanti habis ngaji makan nasi kebuli. Kalau sampai nggak bahagia, Masya Allah, mau bahagia pakai apa? Nggak masak, nggak manggul. Tiga bahasa Jawa ini kari ngemplok. Tahu kari ngemplok? Mangap ambil pluk, nah kamu bahagia. Maka ditutup keterangannya, ya. Fajami'ul umuri min af'alil khairi wa syarri bi khalqillahi ta'ala li'anna Allah ta'ala khalaqal abda wa ma amilahu. Jadi semua perkara yang baik atau buruk adalah ciptaan Allah, karena sesungguhnya Allah menciptakan hamba dan perbuatannya. Saya di sini duduk di sini bukan hebat. Secara ikhtiari saya sedikit belajar. Didoakan orang tua saya biar jadi orang baik. Tapi hakikatnya Allah saja yang mengendaki saya di sini. Kalau Allah berkehendak, mungkin saya lagi jadi satpam di diskotik karena pendekar kan. Tapi alhamdulillah dikehendaki di sini. Ditutup keterangannya dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 96. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Fa'alladhi yasduru anhu an-naf'u wad-darru fala khaira wala syarra wala syarri wala naf'a wala darri illa wa huwa mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Allah yang menjadi sumber dari adanya manfaat dan bahaya, sehingga tidak ada kebaikan, kejelekan, manfaat, dan madorot kecuali dinisbatkan kepada Allah. Nanti kita pertemuan berikutnya insya Allah membahas bait arsala anbiya'i dawi fatonata bisidki wal tablighi wal amanah. Ya, jadi nanti kalau ketemu lagi kita sudah nyebrang bahas mengenai sifat para nabi, para rasul itu sidik, fatona, tabligh, amanah. Tapi tolong ini bab jaiz Allah ini tolong difahami kemudian diyakini. Yang membuat kita kaya bukan usaha atau perdagangan kita. Yang membuat kita kaya jaiznya atau wewenangnya Allah. Tapi kenapa kita disuruh dagang? Dagang menciptakan peluang turunnya rizki. Bekerja menciptakan peluang turunnya rizki. Kalau rizkinya nggak turun, sudah dapat amal soleh. Amal solehnya bekerja, amal solehnya dagang. Keajaiban itu rezeki, tapi menciptakan peluang turunnya keajaiban amal soleh. Ikut training, sholawatan, silaturahmi. Kalau bahasa lainnya, prospek orang agar membeli dinar dan kawan-kawannya gitu. Udah ngomong sampai muruh, ngalor kidul. Bahasa salesnya, saya dulu orang sales, tidak closing. Ya nggak apa-apa, sudah jadi amal soleh. Karena sandaran kita adalah akidah. Akidah itu segala sesuatu di tangan Allah. Kalau dalam rukun Islam, rukun iman yang nomor 6, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah, ya kita telah mengkhatamkan ya kajian bab sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian terkait dengan Aqidatul Awam ini kita akan mempelajari insyaallah di Ikram yang akan datang bab tentang sifat-sifat Rasul dan Nabi. Masya Allah. Maka sebelum ini akhir dari pertemuan kita terkait dengan sifat jaiznya Allah tadi, saya ingin ada dari jamaah yang hadir di Ikram ini untuk ada yang bertanya ya, atau mulai juga membuat resum ya, termasuk yang online yang ikut menjadi jamaah YouTubiah di Ikram. Silakan boleh bertanya melalui kolom komentar. Apa yang ditanyakan nanti akan kami bacakan. Insya Allah kita masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit ke depan untuk kita diskusi nih terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tercinta, Ustaz Rasyidin. Dipersilakan, mungkin ada yang hadir di sini, ya, sambil juga ada yang mau membuat resumnya, dibuat ya, nanti di-share di grup atau di-share di sosial medianya masing-masing. Ada yang mau bertanya?
Jika belum ada yang mau bertanya, saya ingin bertanya nih. Ada mungkin dari sini mau bertanya? Ada yang mau bertanya dapat hadiah? Ada yang mau hadiahnya ada tanpa bertanya? Katanya kan Allah Ustaz yang maha mengkayakan mencukupkan. Jadi saya nunggu hadiahnya aja lah. Gak begitu tadi ya. Nah Ustaz, positioning sambil saya nunggu yang bertanya ya, baik yang online ataupun yang hadir di Majelis Ikram ini. Tadi ada wilayah-wilayah takdir, ada wilayah-wilayah nasib. Banyak yang akhirnya mengatakan tadi, mungkin takdirannya udah dikutuk 7 turunan kagak kaya-kaya miskin gitu kan. Nah ini apakah ini menjadi, kok dia sotoy banget gitu bahasa gitu ya, menilai inilah takdirnya Allah gitu ya. Lalu nanti dengan orang-orang yang seperti ini, akhirnya dia nggak punya peran, ada ikhtiar, ada perjuangan ya, untuk akhirnya mengubah nasibnya gitu ya. Nah, mungkin apa Ustaz, garis yang perlu kita bedakan nih antara nasib dengan takdir? Baik. Fadal. Maka dalam ilmu akidah, karena kita lagi ngomongin akidatul awam, akidah itu ada Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlu Sunnah ya, biar kita gampang. Ya. Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlu Sunnah. Apa itu Jabariyah? Kita itu total robot, totally. Ya, jadi surga neraka sudah ditentukan, kaya miskin sudah ada, udah kita pun nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Jabariyah. Jadi kita itu benar-benar dipaksa oleh Allah, waktunya ngomong-ngomong. Ini secara itu, jadi tidak ada sama sekali ruang untuk kita kemudian mengambil sebab. Karena semua sudah 100% apa namanya, jabar, pemaksaan Allah atas makhluk, khususnya manusia. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu bahasa Inggrisnya kalau tidak salah kehendak bebas, free Free pikiran ya, Pak ya? Free thinker. Pokoknya begitu. Allah menciptakan kita, udah, ya, semuanya terserah kita. Mau masuk neraka terserah kita, mau kaya terserah kita. Pokoknya murni bahwa Allah itu sudah total melepaskan, ya, kehendaknya itu sudah dilepaskan. Apapun itu jadi asal langkah-langkah kamu. Itu Mu'tazilah. Nah, sehingga ada contoh, ya. Orang Mu'tazilah itu pokoknya manusia itu sudah diberi kewenangan oleh Allah untuk ngapain saja. Maka pernah terjadi, ini cerita di dalam kitab kuning. Ada seorang Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah, ya, nyari istri. Kebetulan, ya, istri itu yang disinangi adalah orang Ahlu Sunnah. Saya ulangi ya. Ini biar nyambung sedikit, rada berat, tapi coba saya jelaskan, mudah-mudahan paham. Ini sebut syekh atau kiai dari golongan Mu'tazilah ini kan segala sesuatunya seolah-olah di tangan manusia itu sendiri. Sementara kelengkapannya, kalau ahli sunnah itu apa? Ahli sunnah itu kita diperintahkan untuk mengambil sebab, tapi nggak boleh bergantung kepada sebab, karena hasil sepenuhnya di tangan Allah. Saya ulangi, kita tetap harus mengambil sebab, tetapi tidak boleh bertakluk kepada sebab. Yang paling gampang, surga neraka itu kehendak Allah. Surga karena rahmat Allah, masuk neraka karena murka Allah. Kan begitu? Rizki juga begitu. Nah, kembali ke ini. Ini tokoh Mu'tazilah itu cintanya kepada perempuan, ternyata anak kiainya Ahlu Sunnah. Bayang nggak ketemu kan? Maka si akhwat ini, dia alim, ngaji juga. Udah tenang Mbak, nanti urusan saya. Ini urusan dewasa. Akhirnya menikahlah. Nanti saya yang akan menyedarkan ini orang Mu'tazilah itu. Cukup dengan saya. Maka terjadilah pernikahan malam pertama. Yang belum ngerti nggak apa-apa ya. Yang sudah ngerti aja. Ya, malam pertama maka mohon maaf terjadi hubungan badan. Ya, kalau orang Mu'tazilah kan apa? Semua mampu. Istrinya habis selesai, ayo lagi bang, sampai kemudian menyerah. Lah katanya segala sesuatu tergantung ente sendiri. Kenapa sekarang ente menyerah gitu loh? Coba dijelaskan itu maksudnya begitu. Udah anak kecil. Nggak usah. Ya mutar penjelasannya muternya. Muter berkali-kali kayaknya Aiden lebih expert. Jadi tadi hal yang seperti itu orang dewasa melakukan sesuatu
nggak hanya cukup semangat, tapi energi itu yang memberikan Allah kan gitu. Betul. Nah, energi itu, Ah. kemauan ada, tenaga nggak ada. Tenaga dan kemauan ada, nggak ada tempatnya. Contohnya orang lagi haji. Orang lagi haji kan apartemennya bareng-bareng nggak? Maka dalam haji ada namanya kamar barokah kan gitu. Ini contoh yang dewasa aja, yang nggak gitu. Jadi mudah-mudahan tadi kalau ada orang apa, kalau semua udah itu kan domainnya Allah. Kita nggak pernah tahu rahasia Allah itu. Nah. Yang perlu dipegang cuma satu, jadi kaya, jadi miskin, rahasia Allah kita nggak tahu. Iya. Tugas kita mengambil sebab. Tapi kelihatannya masih ngarang-ngarang, dia sendiri nggak yakin dengan pernyataannya kan. Betul. Jadi yang lebih meyakinkan kaya atau tidak kaya itu hanya Allah yang tahu. Termasuk kematian kita kapan kan kita nggak tahu. Ya. Tapi olahraga biar panjang umur, jangan melek malam biar panjang umur. Ini semuanya amal soleh. Silaturahim biar panjang umur gitu. Ya, mudah-mudahan kita tambah yakin, tambah paham. Jadi nggak ada capeknya. Habis kerja nggak hasil, nggak ada urusannya kerja kita, itu amal soleh. Dagang nggak laku-laku, nggak ada urusannya, dagang ini amal soleh gitu. Makanya dalam kitab lain diterangkan usaha sangat keras tidak bisa merubah dinding takdir, karena yang tahu takdir hanya Allah. Agar kalau kita berhasil usaha nggak pernah sombong, di situ ada kehendak Allah. Kalau kita sudah usaha nggak berhasil, di situ ada kehendak Allah. Jadi kembalikan kepada Allah enak. Gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya harus belajar lagi, itu kan tahapan awal untuk memotivasi. Ya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, waktu mulai. Tapi harus tahu ilmu tawakal, tidak boleh ta'aluk kepada usaha. Tapi kan gini, ada rem, ada gas. Jangan ngerem terus. Ya, ya. Oh, gasnya tadi usaha, nanti pada ada hasil. Hasilnya itu paham bahwa usaha kita itu tidak berarti apa-apa dengan kekuatan Allah. Dibalik lagi, usaha aja belum tentu berhasil, apalagi dia kan gitu. Ya. Wilayahnya wilayah ini. Jangan sampai ilmu fisika ya diterapkan waktu ilmu, mohon maaf bahasa Indonesia kan nggak cocok. Ya, ilmu itu ditempatkan pada waktunya. Waktunya memotivasi ya jangan lah, nggak usah banyak kerja, kamu mati juga kan gitu. Waktunya motivasi kan jelas, motivasi itu Manjada wajada. manjada wajata tuh, bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau Mati esok. dunia kok mati besok. Jangan hati. Kerjalah untuk dirimu seakan-akan selamanya. Beribadahlah untuk akhirat seolah-olah kamu mau mati. Nah, Kamu gitu. untuk badan. Yang tadi benar juga, udah usaha pasti nggak minimal tadi jadi semangat. Sama seperti Thomas Alva Edison kan, waktu mencari itu kan bukan dianggap kegagalan, kan tetap berhasil. Saya jadi tahu ada 999 bahan yang tidak bisa buat lampu, kan gitu. Hasilnya itu jadi tahu. Sama tadi, kok saya belum ajaib-ajaib, saya jadi tahu cara ini belum menjadi torikoh, saya jadi ajaib kan. Cari lagi cara yang lain gitu. Bagi yang belum training magnet rezeki, coba cara magnet rezeki gitu. Jadi Masya Allah, ini menarik sekali, pengennya berdiskusi panjang lebar terkait dengan ini semua. Tapi Alhamdulillah rasanya cukup ya. Yang penting insya Allah teman-teman para jamaah ikram di sini insya Allah sudah paham bahwa akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berhati-hatilah dengan dua akidah yang lainnya tadi. Dengan kita ngaji, insya Allah kita akan merapikan akidah umat, merapikan akidah diri kita dan keluarga kita menjadi fondasi dasar sebelum kita nanti menyelami ilmu-ilmu agama yang lain. Ya, dan Bapak Ibu, kita mengingat dan menyadari bahwa skenario kehidupan ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Ya, sutradaranya adalah Allah. Skenario kehidupan ini. Ya, jadi kita tinggal menjalaninya saja menjadi aktor terbaik ibarat kata. Tapi ingat, ada sutradara dari pikiran, perasaan, motivasi kita, tindakan kita. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Nah, sutradara bagi pikiran, perasaan ini kita pastiin nih agar waras, gitu ya. Sutradaranya kita sendiri agar waras, agar sehat, agar positif terus. Sehingga apa? Sang sutradara terbaik, sutradara kehidupan Allah ini yang pengen ngasih kita ini kecukupan, kekayaan, semua yang positif-positif akan hanya tersampaikan kepada kita yang memang sudah positif. Sayangnya
ya kita membuat perisai, ya membuat perisai berlindung atas rezeki Allah yang positif semua ini karena pikiran, perasaan kita yang belum positif juga. Makna rezeki diantaranya adalah ya sebagai tools, ya sebagai sarana pelatihan untuk kita menjadikan diri kita, jiwa kita ini pantas terus positif mendapatkan semua hal-hal yang baik ya dari rezeki Allah datang kepada kita untuk membuka perisai-perisai kita tadi. Terima kasih Ustaz Ahmad Rasyidin telah mempersami dalam ikram indahnya ngaji kitab di Rabu malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk beliau senantiasa ya. Kita doakan juga untuk keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, anak, cucu kita, semua unsur yang ada di Makin Rezeki termasuk para pejuang-pejuang keajaiban agar istiqomah beramal soleh mengamalkan ilmu dari Makin Rezeki. Lihadini hasoliyah wa likuliniyatin solihatin nakram al-furqan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujud kita